Mbak Desi dan teman-teman. Oke, ini udah mulai pukul 3:30. Kita mulai aja ya Mbak, biar nanti selesainya kita nggak mepet maghrib. Karena mungkin ini ada yang hari pertama puasa Silakan. dan ada hari yang kedua ya. Oke, pada acara sore kali ini saya buka ya dengan saya Rizka Dwi Desiana, bisa dipanggil Desi. Saya alumni geologi tahun 2016 dan masuknya di angkatan alumni geologi lulusnya tahun 2020. Tapi di angkatan geologinya 2016 gitu. Oke, mungkin sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, kita akan mendengarkan sambutan hangat dulu nih dari Mbak Intan selaku Ketua Kagiogama UGM. Kepada Mbak Intan, kami silahkan. Terima kasih Rizka, suara saya terdengar ya? Oke, terdengar Mbak, cukup baik. Terdengar Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Mbak Eka Ferika yang sudah bersedia mengisi acara di Kagiogama. Terima kasih sekali Mbak, mudah-mudahan memberi berkah dan manfaat nih pada para peserta dan juga memberi berkah kepada Mbak Eka sekeluarga. Amin, terima kasih sudah diundang di sini di kegiatannya Kagiogama, Mbak Intan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman dari bidang pengembangan dari Mas Rizal ya, pengembangan organisasi. Mudah-mudahan pengembangan dan kerjasama organisasi yang kalau saya tidak salah ini sudah mengadakan webinar yang kedua kalinya di tahun ini. Nah, selamat datang juga kepada para peserta, partisipan. Mudah-mudahan acara ini memberi manfaat untuk teman-teman semua. Kita tahu ya bahwa kalau kita mencari kerja, baik sebagai fresh graduate maupun sebagai mid-career, CV, proses rekrutmen harus kita ketahui dengan baik ya. CV itu seperti perwakilan kita ya. Kita belum ketemu sama interviewer, kita harus berusaha bagaimana caranya agar CV yang kita kirimkan itu bisa menarik perhatian HR, viewer, sehingga kita bisa diundang. Jadi mulai dari bentuknya saja ya, misalnya formnya hurufnya apa, ukurannya seberapa. Kalau terlalu kecil nanti mungkin yang membaca juga akan kesulitan. Kalau terlalu banyak informasi yang ditampilkan juga membuat tidak fokus gitu ya. Dan membuat pusing yang baca juga. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar dari Mbak Eka. Pertama bagaimana cara membuat CV yang dari sisi tampilannya, dari sisi informasi apa saja yang perlu disampaikan, apakah panjang lebar atau cukup singkat saja, undang rasa ingin tahu sehingga kita bisa dipanggil interview. Termasuk juga mungkin foto ya Mbak Eka ya. Kira-kira perlu foto atau enggak gitu kan? Betul. Kalau fotonya apakah yang resmi sekali gitu ya? Atau sekarang sudah boleh nih agak-agak modis sedikit, agak-agak bergaya sedikit gitu ya. Mungkin batasannya nanti seperti apa gitu ya. Nah, karena kalau CV kita tidak menarik, kita tidak akan dipanggil. Sementara kita tahu kalau kita tertarik dengan suatu posisi, suatu jabatan, suatu pekerjaan, pasti di luar sana juga banyak sekali orang yang berpikir sama dengan kita. Gitu ya. Jadi CV ini adalah langkah pertama kita dalam berjuang untuk mendapatkan posisi yang kita inginkan. Ini mungkin mirip-mirip kalau teman-teman pernah mendengar, saya lupa itu istilahnya apa, tapi 3-minute speech ya. Jadi kalau kita ketemu orang gitu, misalkan di lift, di mana gitu, kita harus bisa nih menerangkan diri kita dalam 3 menit, kita ini siapa, apa, dan apa yang kita lakukan gitu. Karena biasanya orang-orang penting itu tidak punya waktu panjang untuk mendengarkan kita berbicara panjang lebar gitu ya. Termasuk juga di dalam tulisan. Kalau teman-teman baca cerpen gitu ya, baca novel, itu paragraf pertama adalah paragraf yang sangat menentukan. Kalau paragraf pertamanya saja sudah tidak menarik, kita akan langsung tutup saja gitu ya, tidak menarik nih gitu. Termasuk kalau teman-teman membuat karya ilmiah kan ada abstrak ya. Kita pasti baca abstraknya dulu. Kalau menarik kita lanjutkan baca keseluruhan naskah, kalau enggak ya enggak gitu kan. Nah, kira-kira begitulah CV ini. Nah, kalau kemudian kita beruntung bisa mengikuti interview, diundang interview, kita juga perlu nih masukan dari Mbak Eka. Kira-kira bagaimana caranya dalam interview ini kita bisa menampilkan sisi terbaik kita bisa jujur, tetapi juga kejujuran ini tidak membuat kita jadi mengurangi penilaian ya. Kan kadang-kadang misalnya kita jujur dengan kelemahan kita gitu kan. Tetapi bagaimana caranya supaya kelemahan ini juga tidak membuat kita jadi tidak diterima gitu. Tetapi kan kita juga tidak boleh bohong gitu kan. Bagaimana
bisa ini dalam suatu interview. Dan tentunya CV, interview, walaupun kita sudah berhasil melaluinya, tidak akan berarti kalau kita tidak punya bekal skill ya. Skill ini menurut saya ya soft skill juga, hard skill juga gitu ya. Technical skill yang sesuai dengan posisi yang kita inginkan, tapi juga tidak kalah penting soft skill, terutama yang 4.0 ini ya. Apakah kita sudah punya hal-hal yang diperlukan, daya adaptasi gitu ya, agile, flexibility, kemampuan komunikasi, kemampuan teamwork, bagaimana ini agar bisa kita munculkan dan juga sudah kita miliki sejak awal. Dan satu lagi mungkin nanti kalau Mbak Eka ada waktu bisa dibahas, mungkin saya tidak tahu seberapa penting media sosial di zaman sekarang ini ya, karena saya sekarang HR juga sudah mulai melihat nih, kalau orangnya bagus, hasil interview bagus, bahkan sudah pernah hampir diterima, tetapi gara-gara melihat akun medsosnya jadi batal, gitu ya. Mungkin karena di medsos itu terlalu banyak hate speech, gitu ya, ujaran-ujaran kebencian, gitu, ataupun terlalu sering curhat di medsos ya, curhat dengan tidak elegan gitu ya. Jadi ini mungkin kan kita sebagai penerima pekerja juga mikir-mikir, wah nanti kalau ada masalah di perusahaan belum apa-apa, bukannya dia menyelesaikan internal tapi dia curhat di medsos misalnya. Jadi teman-teman, medsos itu sih kalau menurut saya termasuk CV kita sebenarnya. Jadi berhati-hatilah dengan postingan-postingan kita di media sosial. Itu saja saya kira ya, insya Allah sesi ini akan sangat menarik, baik buat teman-teman yang masih fresh graduate maupun teman-teman yang ingin mencari karir baru di luar sana. Mudah-mudahan bermanfaat, terima kasih sekali, selamat menikmati acara di hari ini. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Intan, dan ini benar banget sih yang disampaikan kepada Mbak Intan ya. Di acara kali ini kita akan membahas A to Z banget, dari mulai saat kita apply CV nanti sampai saat kita mendapatkan offering letter gitu sih teman-teman. Oke, di acara kali ini nanti kita juga akan mengadakan nih bagi teman-teman yang aktif atau nanti yang memiliki pertanyaan menarik, kita juga akan memberikan hadiah kepada teman-teman. Nanti akan dibantu oleh panitia yang lain, dan nanti ada sesi review CV nih Mbak. Nanti di sini teman-teman juga bisa ya lihat CV yang gimana, antara yang menarik atau tidak menurut pandangan Mbak Eka yang sangat pengalaman banget di bidang HR. Waduh. Yang paling menarik hadiahnya sih tadi udah disampaikan Mbak Desi tuh, kayaknya teman-teman udah semangat banget tuh. Ya, iya benar. Nanti hadiahnya cukuplah ya Mbak buat buka puasa pertama ini. Mungkin ada yang kedua juga ya puasanya. Oke, mungkin kita sebelum mulai acaranya nih, kita bisa tes kompak dulu ya Mbak. Kita kenal dulu nih pesertanya. Mungkin teman-teman bisa lewat chat, sampein aja asalnya dari mana, saat ini sedang fresh grad, atau udah bekerja tapi ingin pindah kerja, atau masih mahasiswa. Karena acara ini kita persiapkan nggak hanya untuk fresh grad aja ya, tapi bisa untuk teman-teman juga yang mungkin akan move ke pekerjaan selanjutnya. Gitu. Oke, yang pertama saya akan mengenalkan dulu nih siapa pembicara pada sore hari kali ini. Oke, sebentar ya Mbak ya. Oke. Silakan. Oke, pembicara pada kali ini adalah Mbak Eka Verika Luberti, yang bisa dipanggil Mbak Eka. Mbak Eka ini udah sangat pengalaman sekali ya di bidang HR, di mana awal mulanya nih berkarir dimulai dari banking dulu, kemudian pindah ke dunia media televisi, dan sekarang sebagai manajer talent acquisition dan development di Medco Power. Pasti ini pengalaman Mbak Eka dalam mereview CV employee udah sangat ribuan sekali ya Mbak. Dan kadang lihat fotonya aja udah, aduh iya nggak ya, kayaknya nggak, iya oke ini ya. Udah hafal banget gitu ya Mbak, kayaknya lihat dari foto ya. Enggak, bercanda, pasti juga harus dilihat dong teman-teman atau para applicant yang ditulis seperti apa dalamnya, pasti harus dilihat satu-satu ya kan. Ya, betul banget. Dan apalagi udah sangat hafal banget ya Mbak sama karakter employee mana yang bohong, mana yang jujur gitu ya Mbak. Apalagi kalau yang bohong biar terlihat sempurna gitu di depan HR atau user kayak gitu ya kan Mbak.
Ya, menarik. Nanti kita akan bahas satu sesi juga sedikit soal itu ya, di sesi interview kan? Ya, betul banget. Nanti kita akan bahas detail banget ya, teman-teman, dari mulai awal saat apply job sampai offering letter. Oke, nanti buat teman-teman nih, kalau misal ada pertanyaan, bisa langsung aja lewat drop chat, karena kita akan memberikan hadiah yang menarik buat teman-teman yang bisa menanyakan dengan pertanyaan menarik ataupun yang aktif. Gitu. Oke, untuk masuk yang pertama, kita akan bahas saat kita mulai bekerja, otomatis kita harus apply job. Di mana-mana apply job membutuhkan CV. Betul ya, Mbak ya? Kan nggak ada ya, Mbak ya? Ya, betul banget. Kalau misal, karena CV itu emang yang modal kita, modal pertama kita untuk membranding diri sendiri, agar HR mengenal kita lebih lanjut, dan CV kita tentunya harus yang menarik gitu. Namun, saat ini pun juga banyak banget ya kayak mengenal CV ATS dan CV yang non ATS itu kayak gimana, dan teman-teman pasti kayak ada yang bingung perbedaannya gimana. Mungkin Mbak Ika bisa jelaskan nih, Mbak, kalau CV ATS sama non ATS itu perbedaannya seperti apa sih sebenarnya, basic perbedaannya itu gimana? Oke. Nah, sebelum mungkin masuk kita ke pembahasan CV atau kita sharing soal CV dan application, mungkin awalnya dulu mungkin kita cerita lebih singkat sedikit mengenai career preparation gitu ya, Mbak Desi ya. Jadi kenapa sih career preparation itu perlu, terutama buat teman-teman nih yang fresh graduate atau mungkin yang baru punya pengalaman 1-2 tahun seperti yang tadi dibilang sama Mbak Intan, mau coba untuk meng-apply ke perusahaan lainnya atau pindah ke job yang lainnya, atau mungkin merasa bahwa kok kayaknya 1 tahun atau 2 tahun bekerja di suatu industri, kok kayaknya ini bukan aku banget ya, kayaknya bukan bidang gue banget ya, gitu istilahnya gitu kan, kalau sama teman-teman zaman sekarang kayaknya harus ini nih, ganti arah nih gitu. Nah, itulah oleh sebab itu yang namanya career preparation tuh sebenarnya dari awal tuh cukup penting, bukan cukup tapi sangat penting gitu ya buat teman-teman. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan atau menyasar atau menilik nih perusahaan atau industri yang memang tepat buat kita, yang memang menjadi passion kita nih suatu pekerjaan gitu ya, supaya nanti ketika kita udah nyemplung di dalamnya, kita tuh nggak ngerasa bahwa kayaknya salah jurusan nih, salah arah nih, salah industri nih gitu kan ya. Jadi memang pertama-pertama career preparation sendiri itu yang harus disiapkan adalah diri kita sendiri, di mana mungkin salah satu yang dapat dilakukan langkahnya adalah kita melakukan analisis SWOT nih sama diri kita sendiri gitu kan ya. Apa sih gitu kan ya, analisis SWOT itu ternyata nggak hanya untuk tugas kuliah atau pekerjaan aja loh, tapi untuk diri sendiri juga bisa gitu kan. Kita yang lebih tahu nih tentang diri kita masing-masing, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, tujuan kita nanti ke depannya seperti apa. Nah, gunanya si analisis SWOT ini supaya nanti ketika kita menyiapkan karir kita yang di tempat yang akan datang, atau untuk kita mau applying suatu pekerjaan di suatu perusahaan, sesuai dengan sasaran atau nanti akan menjadi tujuan yang tepat untuk tujuan kita tadi yang sudah kita tetapkan gitu kan, dengan kita mengetahui strength kita seperti apa, kemudian weakness kita seperti apa, kemudian nanti kita bisa lihat nih opportunities yang kita punya dengan bekal yang atau dengan background pendidikan kita ini seperti apa, dan kemudian nanti threat-nya seperti apa. Itu awal-awal mungkin yang perlu teman-teman gali lebih dalam mengenai diri teman-teman masing-masing dulu nih gitu kan. Nah, baru kemudian nanti kita masuklah ke persiapan dalam melamar atau apply pada suatu pekerjaan. Nah, job application atau mungkin tadi Mbak Desi sudah singgung sedikit, apa sih itu ATS gitu kan ya. Aduh, ini cemilan atau kurang lebih takjil model apa nih gitu ya, kalau yang belum familiar ngedengarnya gitu ya. Nah, sebenarnya ATS itu adalah salah satu application tracking system nih yang dipakai untuk para employer atau recruiter di saat zaman sekarang ini kan memang kita pakainya biasanya dari platform online recruitment gitu ya. Nah, disitulah
recruiters itu akan mencari kata kunci atau keywords untuk skill di suatu pekerjaan tertentu. Jadi dari CV teman-teman yang sudah memberikan atau menuliskan kira-kira skills atau mungkin experience di bidang pekerjaan tertentu itu bisa di-search melalui ATS ini dari platform online recruitment gitu kan. Jadi kayak contoh misalnya salah satu yang mungkin teman-teman juga pasti tahu ya, yang namanya LinkedIn, yang namanya Jobstreet, kita sebut brand nggak apa-apa ya, sedikit ya. Nah itu biasanya para employers atau para recruiters itu misalnya ada posisi vakan di perusahaannya dan mereka harus cari kira-kira mana yang harus mana kandidat atau profile yang paling tepat gitu ya untuk mengisi posisi yang kosong di perusahaan mereka bisa cari kata kuncinya itu. Nah, misalnya contoh saat di perusahaan sekarang, misalnya yang lagi vakan itu kebetulan anggap saja di perusahaan saya yang sekarang ini kita sedang mencari accounting officer gitu ya. Nah, accounting officer ini kan banyak nih spesifikasinya gitu ya. Oh, yang dibutuhkan ternyata sekarang adalah orang yang bisa mengoperasikan SAP nih. Nah, berarti kan kata kunci yang dicari oleh recruiter tuh atau employers tuh SAP accounting. Nah, itulah yang disebut format ATS CV. Jadi pada saat teman-teman yang sudah istilahnya mengupload CV-nya melalui berbagai platform online recruitment itu bisa muncul tuh kata kunci atau keywords yang memang mengandung namanya skills SAP accounting tersebut. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Sebenarnya kalau tadi ditanyakan lagi apa sih bedanya ATS sama format CV biasa gitu ya. Sebenarnya kan lebih kepada ini dibantu oleh sistem platform aja gitu kan ya. Memang biasanya untuk CV ataupun untuk resume yang dikirimkan oleh kandidat itu pasti oleh recruiters, oleh employers itu pasti akan dibaca secara detail mengenai sampai sejauh mana orang tersebut expert di bidang tertentu. Tapi otomatis yang pertama dicari adalah kata kuncinya yang tadi yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu atau skill tertentu yang memang sedang dicari oleh perusahaan. Gitu kurang lebih Mbak Desi. Jadi teman-teman nih yang memang punya skills nih di bidang tertentu, silakan bisa dituliskan kata kunci atau keywords yang memang sesuai dengan sasaran jabatannya atau sasaran jabatan pekerjaan yang memang ingin di-apply. Misalnya teman-teman dari geologi nih ingin meng-apply pastinya biasanya di bidang industri di energi ya, di energi industri ya. Nah kira-kira kan kita bisa lihat tuh dari job desk-nya teman-teman yang mau apply posisi tertentu, pasti kan sudah ada tuh di vacancy ininya ya, details-nya ya seperti apa. Nah bisa teman-teman tuliskan kira-kira disesuaikan dengan apa yang dilihat dari job desk-nya tersebut. Tapi pastinya keywords atau skills yang dituliskan harus yang memang teman-teman kuasai atau yang teman-teman miliki. Jangan sampai juga menuliskan sesuatu yang memang tidak dimiliki tapi ya ini karena ATS nih, jadi harus menuliskan sesuatu yang memang tidak teman-teman miliki. Nah, itu juga bahaya. Artinya itu kan nanti juga akan menjadi catatan tertentu nih ya untuk recruiters itu. Seperti itu Mbak Desi. Oke, ini kayak cukup jelas banget sih apa bedanya ATS sama non ATS. Nah, mungkin yang aku lihat di sini mungkin satu CV itu tidak bisa untuk apply semua job ya, Mbak. Nah, kalau dibilang seperti itu sebenarnya enggak juga sih, tapi kan memang biasanya untuk orang yang sudah pengalaman sekitar 3 tahun atau 5 tahun ke atas, itu pasti mereka sudah punya skill spesifik atau mereka sudah punya keahlian khusus ya, yang mana itu sudah mereka lakukan kurang lebih di atas 3 tahun. Nah, itu biasanya mereka pasti menyasar atau meng-apply pekerjaan yang memang berhubungan dengan skills mereka. Gitu. Buat teman-teman yang memang mungkin masih fresh grade atau mungkin yang memang masih punya pengalaman 1-2 tahun, itu sangat memungkinkan sekali untuk istilahnya menuangkan atau menuliskan skills
atau semua skills yang memang teman-teman punya, sehingga nanti rekruter tuh nanti juga bisa melihat, oh ternyata teman-teman nih walaupun lulusan geologi ternyata dulu pernah intern di bidang yang lainnya selain itu, atau mungkin bidang yang memang masih terkait tapi nggak spesifik di geologi misalnya seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang masih punya experience di bawah 1-2 tahun atau masih fresh graduate, itu bisa sebenarnya pengalaman apapun, skills apapun, kegiatan yang pernah dilakukan pada saat menjadi mahasiswa itu bisa tetap ditulis gitu. Oke, jadi masalah tentang pengalaman, mungkin teman-teman fresh grade itu kayak bingung sih ya Mbak ya, pengalaman kerja itu kayak mau diisi apa gitu, karena aku kayak belum pernah bekerja gitu kan. Nah itu juga bisa tuh diisi sama pengalaman ketika magang ataupun misal jadi freelance ya Mbak ya. Betul sekali, betul sekali. Oke, nah Iya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang kalau mau tanya seputar perbedaan CV, ITS atau apapun tentang CV, bisa langsung aja drop ke chat atau nanti raise hand. Nanti kita akan langsung tanyakan langsung nih kepada praktisi HR-nya. Nah, mungkin ngomong soal CV ITS nih Mbak, gimana sih kita bedain perusahaan yang menggunakan CV ITS dan non-ITS itu kayak gimana? Memang nih gini Mbak Desi, dengan adanya sekarang teknologi yang semakin kesini semakin memudahkan kita semua ya. Rata-rata memang semua perusahaan itu sudah memakai teknologi ini, gitu ya. Entah dari yang tadi saya bilang dari online platform rekrutmen yang mereka punya, atau yang mereka ikut sebagai membership, gitu ya di online rekrutmen. Mereka rata-rata memang pasti menggunakan ini. Kemudian itu biasanya kita sebut kalau di recruiter tuh sebagai resume search, eksekutif resume search gitu. Jadi begitu pas teman-teman recruiters nih buka platform gitu ya, mereka pasti akan langsung misalnya bisa mencari nih di resume search siapa kandidat atau personel yang memiliki skills tertentu seperti yang tadi saya bilang. Jadi tinggal diketik aja tuh nanti di search resumenya. Misalnya di bidang geoscience gitu ya. Biasanya langsung mereka ketik keywords-nya seperti itu. Jadi kelihatan nanti begitu ketika begitu di search akan keluar tuh, akan tampil para kandidat yang memiliki bidang ataupun skills di bidang tersebut. Nah, jadi satu-satu akan kelihatan, lalu nanti kita akan sort lagi nih berdasarkan experience maupun sejauh mana kedalaman skills-nya masing-masing CV atau personel yang memang dibutuhkan atau yang memang bisa suitable untuk posisi yang memang sedang akan kita cari atau diisi. Gitu. Oke, nah emang sih kalau CV model ATS ini memang sangat membantu ya Mbak ya bagi para HR di perusahaan dalam screening di awal ya Mbak ya. Jadi nggak membutuhkan waktu yang lama dan bisa follow up ke employee-nya juga cepat gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, mungkin sedikit sharing, ada pula ini Mbak Desi, kadang-kadang untuk suatu perusahaan tertentu yang memang sedang memerlukan masalah rekrutmen atau mungkin memerlukan posisi yang cukup banyak nih dalam satu waktu ya. Mungkin bisa aku ambil contoh atau bisa sharing sedikit. Sekarang Medco Power di tempat perusahaan kami ini sedang membuka lowongan untuk misalnya OM atau Operation and Maintenance Power Plant yang memerlukan banyak sekali posisi dalam satu waktu untuk level misalnya operator atau technician gitu ya. Nah, itu bisa juga dilakukan biasanya oleh recruiter tuh di media cetak atau media yang sifatnya lokal. Jadi sangat memungkinkan sekali juga untuk beberapa kasus atau untuk beberapa kebutuhan perusahaan, balik lagi melihat kebutuhan dari company, kita juga bisa melakukan tuh yang namanya rekrutmen massal atau pemberitahuan atau information vacant position itu melalui media cetak gitu, terutama biasanya di tempat-tempat yang cukup remote area. Nah, karena kan mungkin kita juga harus memikirkan bahwa tidak semua wilayah
di seluruh Indonesia, terutama yang di remote area nih, punya akses langsung ke internet gitu ya, atau punya akses langsung untuk melakukan apply dari rekrutmen platform gitu. Biasanya ada beberapa tergantung dari kebutuhan perusahaan juga. Oke, nah ya benar banget sih yang disampaikan Mbak Eka ini tentang masalah kita nyari info job, itu pun juga banyak ya Mbak caranya, bisa dari kayak misal virtual karir atau dari LinkedIn yang sudah banyak, ataupun sosial media dari perusahaan terkait ya Mbak ya. Kadang kayak sekarang udah banyak banget kan Mbak yang bikin sosial media dari perusahaan masing-masing. Biasanya ada ad mana kayak gitu kan, Mbak? Betul, sama di web yang perusahaan itu pasti akan ada bagian karirnya nih. Misalkan mereka open position, bisa juga apply dari situ gitu ya. Oke, nah mungkin nih kayak kita tuh juga sering ya Mbak ya, kayak kalau saat apply itu tuh disuruh menampilkan cover letter. Nah, di sini tuh kayak ada yang masih bingung, Mbak, antara, dan kita juga sering nih kayak mendapatkan resume itu juga apa. Nah, kita tuh kayak bingung antara bedain CV, cover letter, resume itu seperti apa, dan biar supaya menarik tuh harusnya kayak gimana sih, Mbak? Iya, mungkin mengenai CV ya. Nah, ini kan sudah ada di tampilan nih. Teman-teman bisa lihat CV itu apa sih gitu kan ya. CV itu kan sebenarnya adalah development of professional career teman-teman semua gitu ya. Artinya tersusun rapi karena isinya itu lengkap. Deretan informasinya itu mulai dari hal yang bersifat pribadi seperti ada tanggal lahir, nama lengkap itu sudah pasti, nomor telepon, email, kemudian alamat dari teman-teman semua itu di CV itu pasti harus ada, karena memang CV itu selain berisi secara lengkap dan juga melihat dari development karir teman-teman semua. Artinya apapun perjalanan karir, kegiatan yang berhubungan dengan dunia profesional, termasuk dengan training atau certification yang memang waktu itu pernah diambil atau diikuti, itu semuanya harus ditulis di dalam CV. Jadi CV itu bisa lebih dari 1 halaman. Apalagi yang memang kegiatan atau pengalaman kerja sudah banyak, itu wah bisa banyak banget tuh nanti tuh di CV itu kan, ditulis kronologisnya seperti apa urutannya. Akan lebih baik pastinya kalau urutan CV dilakukan atau dituliskan dari pengalamannya yang paling terakhir. Begitu juga dengan certification atau kursus-kursus ataupun training yang pernah diambil atau diikuti. Jadi biasanya selalu ditulis dari pengalaman atau dari waktu yang paling terakhir, yang paling current, istilahnya seperti itu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga, memang CV ini dirancang untuk menjelaskan perjalanan karir seseorang. Jadi tidak melulu yang hanya berkaitan dengan posisi atau target job yang sedang di-apply, tapi semuanya nih, mulai dari pernah intern di mana aja, di perusahaan apa saja, kemudian rata-rata tuh biasanya teman-teman juga menuliskan ya, tadi kebetulan saya agak baca nih, ada teman kita yang bertanya namanya Mas Yustian Eki, dia bilang menuliskan CV di summary-nya itu perlu nggak sih pengalaman yang 8 tahun sudah 8 tahun lebih gitu ya. Nah, ini tadi mungkin bisa dilihat di sini bahwa CV itu informasi yang bisa disampaikan di situ adalah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tapi kalaupun misalnya di 10 tahun terakhir atau mungkin lebih dari itu berhubungan dengan pekerjaan yang sedang dilamar, itu it's okay juga sebenarnya. Sebenarnya makin lengkap CV itu makin bagus, tapi tidak perlu terlalu panjang. Mungkin tadi Mbak Intan juga sudah sampaikan secara ini ya umum bahwa memang CV itu kita harus menuliskan 1 keywords-nya. Tetap skills, experience, kemudian industri seperti apa. Lalu kita juga harus menuliskan beberapa scope of work atau job desk yang kita lakukan, mungkin sifatnya lebih ke ringkasan apa saja sih yang kita lakukan gitu. Jadi memang perjalanan karir teman-teman yang sifatnya profesional
itu bisa dituliskan di situ gitu. Nah, biasanya CV ini dipakai untuk apply job ke memang negara-negara yang kayak Uni Eropa, Asia, Afrika, termasuk Indonesia, itu biasanya kita menggunakan CV gitu. Bedanya apa sih Mbak Eka sama resume? Nah, kalau resume sendiri mungkin kita bisa move to the next slide. Nah, kalau resume sendiri biasanya emang cuma 1 halaman nih teman-teman. 1 halaman. Kenapa? Karena memang isinya itu hanya penjelasan singkat. Apa sih kita patut direkrut untuk posisi tertentu yang sedang kita lamar. Artinya biasanya berisi kualifikasi, skills, experience yang memang banyaknya berhubungan dengan posisi yang sedang kita lamar. Jadi sifatnya resume ini memang lebih fleksibel, artinya bisa kita sesuaikan dengan posisi atau target job kita yang ingin kita apply. Kalau dibilang kualifikasinya memangnya hanya dibatasin sampai 5 tahun terakhir ya Mbak Eka ya. Sebenarnya ini untuk lebih memudahkan saja sih, karena tadi seperti yang saya sampaikan, biasanya jika seseorang sudah berkecimpung atau spesialisasinya di suatu pekerjaan tertentu dalam kurun waktu 5 tahun, itu biasanya mereka sudah dianggap well experienced. Artinya sudah bisa recruiter sudah menganggap atau nanti user yang akan menjadi atasannya gitu ya, sudah menganggap bahwa tidak perlu lagi menyesuaikan diri terlalu banyak atau tidak perlu lagi harus dibimbing terlalu detail dalam suatu pekerjaan tertentu. Jadi makanya biasanya 5 tahun terakhir dengan kualifikasi dan skills tertentu itu it's okay. Tapi pengalaman saya 6 tahun nih Mbak Eka, 8 tahun nih Mbak Eka untuk di bidang tertentu yang memang sekarang lagi saya apply gitu. Boleh nggak? Oh, boleh banget. Sebenarnya semakin kita bisa menunjukkan seberapa expertise kita di bidang tertentu, itu menjadi nilai jual kita nih teman-teman gitu. Walaupun misalnya cuma 3 tahun atau mungkin baru 2 tahun nih Mbak Eka, saya di industri tertentu atau di job tertentu nih, saya baru menjadi geologis selama 2 tahun. Gimana nih Mbak Eka secara resume? Silakan Anda bisa tuliskan tetap pengalaman Anda 2 tahun tersebut. Kalau perlu mungkin kata kunci atau mungkin keywords, balik lagi yang tadi seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, yang memang menjadi job desk atau scope of work dari posisi yang teman-teman ingin apply, itu teman-teman bisa tuliskan. Balik lagi nih dengan catatan itu adalah skills atau pengalaman yang memang teman-teman miliki. Gitu. Misalkan, tapi jangan ngaku-ngaku ya bisa nunggang kuda waktu pas di di tes, ya bisa kan ya di CV nunggang kuda gitu misalnya sama employers-nya atau sama recruiters-nya. Oh, ternyata enggak. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Jadi memang itulah bedanya resume dengan CV. Gitu Mbak Desi. Oke, jadi emang ada perbedaan ya Mbak ya. Kalau resume tuh kita emang harus benar-benar direlevansikan dengan posisi yang akan kita lamar. Nah, kemudian yang jadi note penting nih, kita berusaha membuat CV atau resume itu sepowerful, semenarik mungkin. Cuman informasi yang disampaikan pun juga harus jujur ya Mbak ya. Betul jangan sekali. Gimana? Mbak Eka, apakah ada pengalaman Mbak dapetin calon employee gitu yang CV-nya tuh kayak agak bohong-bohong gitu? Ya, sebenarnya pasti ada aja nih. Nih mungkin sedikit sharing, ya kan teman-teman. Mungkin apalagi yang baru-baru lulus gitu ya, fresh grad, saking pengen banget nih diterima gitu ya di suatu pekerjaan tertentu atau di suatu perusahaan. Semua hal-hal yang istilahnya canggih-canggih gitu ya, istilah-istilah skills yang canggih-canggih ditulis tuh sama aplikan gitu ya. Begitu ditanya, ya taunya hanya singkat-singkat aja, atau mungkin taunya hanya sekedar tahu karena baca dari internet dan bukan karena memang dialami sama dia sendiri gitu. Nah, itu yang sebenarnya juga kita hindari gitu kan. Artinya kita boleh istilahnya agak lebay-lebayan dikit, nggak masalah, asal kita
cukup tahu dan memang pernah mengerjakan hal tersebut, sehingga ketika nanti mungkin kita akan ada bahasan lagi di topik interview ya nanti ya Mbak Desi ya, sehingga nanti ketika ditanyakan secara detail, kemudian ditanya dengan metode interview yang biasa dipakai oleh interviewer itu jawabannya nggak ngambang atau jawabannya nanti nggak kemana-mana, nggak ngawang-ngawang gitu. Jadi memang itu adalah pekerjaan yang memang belum pernah dikerjakan, nah itu jangan sampai itu kita ngaku-ngaku lah istilahnya gitu ya. Iya. Ya, betul banget sih kalau misal kita menyampaikan berita yang nggak berita juga sih ya, kayak yang kurang relevan dari diri kita, nanti jatuhnya jadi simalakama ya, Mbak. Betul. Oke. Iya. Nah, mungkin nih ada referensi nih dari Mbak Eka, mungkin teman-teman yang masih bingung bagaimana contoh resume, itu nanti bisa kunjungi ya di resume.io/app/create-resume/templates gitu sih. Oke, mungkin supaya biar teman-teman ini ya Mbak, kita melihat bagaimana sih CV dan resume yang menarik. Saat ini kita memasuki sesi review CV, Mbak. Jadi biar ada gambaran langsung, di sini kami panitia sudah memilih 3 resume CV yang kayaknya menarik banget nih Mbak untuk direview langsung. Review singkat dari HR itu nanti seperti apa. Oke, ditunggu dulu ya teman-teman dan Mbak Ika. Baik. Oke, ini sudah terlihat ya Mbak ya? Sudah. Nah, ini CV dari salah satu teman-teman ya? Berarti Ya, ya? betul banget Mbak. Jadi kita di pendaftaran juga memberikan opsional untuk bisa upload CV nih. Ini yang pertama ada salah satu contoh CV-nya Mbak Anissa Fitriana. Mungkin Mbak Waduh, Anissa ini nama sama fotonya nggak di ini ya, nggak di blur ya. Jadi ini sekalian perkenalan ya. Ini ceritanya nih. Mbak Anissa ya, manis banget fotonya tuh kan, senyum walaupun apa namanya dengan pakaian yang rapi dan formal. Jadi kan dilihatnya juga kan, waduh, rekruter ngeliatnya juga enak. Nah, ini salah satu CV yang bisa dibilang oke nih gitu, teman-teman bisa lihat ya. Tadi mungkin Mbak Intan dari awal udah bilang foto yang seperti apa sih nih yang biasanya layak atau mungkin proper gitu ya untuk ditampilkan untuk ditaruh di CV. Kita sih sebenarnya untuk sekarang mungkin tidak harus yang foto pas foto atau mungkin foto yang terlalu formal, tapi kita juga harus tahu sejauh mana sih bisa naruh foto yang nggak formal itu gitu ya. Jangan sampai juga ada yang sambil mungkin lagi nari hula hoop gitu ya, atau mungkin zaman sekarang lagi senang-senangnya ngevlog entah di mana gitu ya, pakai baju bikini atau cuman pakai kaos you can see gitu ya, itu juga nggak proper gitu kan. Jadi memang sekarang apalagi zaman sekarang ini kan istilahnya CV itu ya tadi mungkin sudah dikatakan juga merupakan perkenalan diri dari kita ya kepada employer atau kepada company. Mungkin pastinya first impression itu sangat penting sehingga saat kita menampilkan diri kita, nah kita harus menampilkan yang memang yang paling terbaik, yang proper untuk dilihat semua orang secara umum walaupun orang tersebut belum kenal sama kita gitu ya. Nah ini CV-nya Mbak Anissa nih. Nah dia sudah nulis profilnya seperti apa, keywords-nya sudah ada tuh sebagai HSE spesialis gitu ya. Kemudian skills-nya sudah ditaruh juga nih sama Mbak Anissa. Jadi Mbak Anissa ini sudah punya pengalaman di bidang HSE secara audit, internal audit, kemudian incident investigation gitu ya, kemudian ada basic fire aid. Jadi ini sudah cukup menggambarkan bahwa beberapa skills yang di-put ini relevan sama apa namanya posisinya Mbak Anissa yang terakhir sebagai, mungkin bisa dilihat lagi ke bawah Mbak Desi. Oke. Bisa di-scroll lagi ke bawah. Nah. Oke, ini CV-nya cukup panjang sih ya Mbak ya, ada sampai 5 halaman nih Mbak. Nah, ini gimana keren nih Mbak? banget, ini berarti pengalamannya udah lumayan banyak dong. Nah, ini yang tadi seperti saya bilang, employment history. Memang harus dituliskan dari current employer atau current
experience gitu ya. Kemudian Mbak Desi udah tuliskan nih responsibilities-nya apa. Tapi mungkin kalau kita lihat di sini kan dituliskannya cukup detail nih. Ya, responsibilities-nya seperti apa. Kemudian di bawahnya mungkin bisa di scroll lagi. Nah, mungkin bisa agak sedikit dipersingkat nanti ya ditulisnya kira-kira apa namanya hal-hal yang bisa menjadi kata kunci saja yang nanti bisa ditampilkan. Jadi kayak apa namanya hal-hal yang sifatnya administrasi bisa dikumpulkan menjadi satu, misalnya melakukan atau bertanggung jawab responsible for all CR Department Administration. Nah, bisa aja seperti itu. Jadi tidak perlu menuliskan secara detail administrasinya yang dikerjakan tuh apa aja sih, gitu, supaya bisa mempersingkat atau memperpendek CV. Sebenarnya ini udah bagus, cuma nanti biasanya pada saat sesi interview itu pasti kan nanti akan dieksplor atau digali lagi lebih lanjut oleh employer atau recruiters-nya. Jadi kalau bisa lebih dipersingkat, yang administrasi dikumpulkan jadi satu, dibikin satu kalimat yang mewakilkan itu akan lebih baik sih. Jadi sehingga CV-nya tidak perlu terlalu panjang, gitu ya. Oke. Nih. Nah, ini juga sebenarnya bagusnya tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak bullets, tidak terlalu banyak macam-macam warna. Jadi memang kita bisa melihat ternyata dari awal dari informasi pribadi, kemudian dari skills-nya apa, sampai dengan certification atau training yang sudah diambil seperti apa, itu bisa kita lihat secara jelas, dan flow-nya juga sudah mengikuti standar pada umumnya. Sebenarnya tidak ada pakem yang gimana sih Mbak Eka CV yang bisa istilahnya bisa membuat orang itu langsung bilang iya ini benar, ini salah. Sebenarnya tidak ada pakem yang seperti itu juga, karena yang namanya gaya masing-masing orang menulis CV itu kan sebenarnya beda-beda, tapi paling tidak mengikuti flow atau kaidah yang tadi disebutkan di awal, bahwa ya tadi berisi mengenai diri kita secara lengkap, kemudian dituliskan secara rapi dan tidak terlalu banyak tulisan-tulisan yang sifatnya terlalu panjang gitu. Jadi memang membacanya juga kan nanti banyak banget nih gitu misalnya ya. Kemudian kita juga harus melihat bahwa kira-kira apa aja sih yang perlu diinformasikan secara profesional karir atau pengalaman profesional gitu ya. Tapi misalnya gini Mbak Eka, katanya ada juga yang nanya, ini kalau kemampuan tes sertifikasi TOEFL atau IELTS bisa dituliskan juga nggak sih gitu kan ya untuk di perusahaan energi? Silakan, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena untuk beberapa perusahaan, terutama mungkin buat teman-teman yang masih fresh grade gitu ya, itu kan pasti akan ditanyakan sejauh mana kemampuan berbahasa Anda gitu kan. Terutama nanti biasanya untuk perusahaan-perusahaan, biasanya di energi industri, kita kan juga banyak sekali berhubungan dengan investor-investor, atau mungkin meeting dengan memang day-to-day operation atau day-to-day task-nya menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi itu sama sekali bagus, sangat dianjurkan supaya juga menjadi nilai tambah untuk kita gitu. Dan biasanya pengalaman juga mungkin teman-teman biasanya kalau mengikuti interview pasti akan ada kan ya sesi di mana interview dilakukan dengan bahasa Inggris, tergantung dari posisi yang di apply juga gitu. Sehingga juga nanti ketika di challenge, bener nih nilai IELTS-nya tinggi, memang signifikan bagus ya, memang karena terbukti gitu ya, confirm gitu ya. Jangan sampai ngaku-ngaku nilai IELTS-nya bagus, begitu di interview in English, explain your family in English. I'm sorry sir, I don't have any family in English gitu. Jadi nyambung kan? Ini jadi kayak kelihatan banget ya Mbak, kalau misal di saat interview ada yang
dicantumin kurang relevan jadi kelihatan banget tuh di saat interviewnya kayak nggak bisa Ya, jawab. betul. Oke, nih kita lanjut lagi nih Mbak ke CV selanjutnya. Ada Mas Iya, Rian appreciate buat Mbak Abadi. Anissa, terima kasih CV-nya. Waduh, ini CV-nya Mas Rian ya. Mas Rian memang ini juga alumni dari bukan dari Gunadarma ya, Mas Rian. Betul. One of participant juga di sini. Selamat sore, Mas Rian. Terima kasih. Ada? Terima kasih sudah mengirimkan CV-nya sebagai contoh. Nah, ini kalau kita lihat dari majoringnya economics gitu ya. Betul, ya Mas Rian, atau mungkin teman-teman yang lihat juga CV-nya yang sudah ada di slide presentation ini, kira-kira aku mau tanya, komen dulu deh, mungkin dari teman-teman, apa yang bisa teman-teman komen dari CV Mas Rian Abadi ini? Boleh? Mbak Desi, bisa di chat mungkin? Ya, atau mungkin ada yang mau jawab langsung silakan. Boleh nih bisa review ya teman-teman yang lain juga kalau mau lihat. Atau kesannya apa deh gitu. Silakan kalau yang punya kesan atau punya komen di CV-nya Mas Rian ini. Kira-kira gimana? Kayaknya ini sih ya Mbak ya, masih agak bingung juga. Oh nih ada yang bilang Mbak, charming dari Mbak Irawati. Charming, waduh ngelihat fotonya langsung bilang charming, waduh, oke. Mungkin tulisannya agak mepet. Waduh, Mas Raihan bilang tulisannya agak mepet. Mas Rizal bilang Mas Rian punya confidence yang tinggi. Wah, kelihatan ya, confidence-nya tinggi sekali. Gitu fotonya. Aku juga confidence loh Mas Rizal, naruh foto nggak perlu terlalu ngadep ke samping boleh, ngadep ke kiri boleh, asal jangan sambil main hula hoop gitu ya, jangan sambil pakai sunglasses gitu ya. Kontak pribadinya belum dicantumkan. Nah balik lagi kita bisa lihat di sini, ini hanya satu halaman kan ya CV-nya ya. Banyak nih Mbak CV-nya. Oke. Jadi kalau dibilang resume ini bukan resume karena ini terdiri dari lebih dari satu halaman. Kemudian, wah ini udah canggih banget sebenarnya. Dia udah pakai barcode nih untuk kontaknya sendiri nih. Jadi mungkin terhubung dengan sosial media atau kalau macam di online shopping gitu, begitu di barcode bisa langsung link ke ininya ya. Wah sebenarnya ini secara ini sudah keren banget. Cuman kita bisa lihat nih, kira-kira apa ya? Mungkin bisa dinaikin lagi ke yang tadi yang ada fotonya, page-nya. Nah, ini Mas Rian, ini teman-teman bisa lihat di situ. Mungkin benar nih teman-teman yang tadi sudah sedikit banyak sudah kasih komen ya, atau sudah kasih jawaban. Nah, kontak pribadinya belum dicantumkan. Tadi sudah dicantumkan, ternyata ada di bawah, tapi hanya nomor telepon sama email aja. Memang CV yang baik sebaiknya untuk data pribadi itu bisa dicantumkan di awal halaman. Kenapa? Karena kadang-kadang itulah yang menjadikan recruiters untuk melihat dulu nih, kira-kira secara domisili memungkinkan nggak ya? Terutama buat industri yang memang harus misalnya menempatkan suatu posisi itu di remote area atau di wilayah tertentu. Kita butuh tuh yang namanya informasi itu. Kadang-kadang kan kita juga harus memikirkan nih, belum tentu loh semua aplikan atau semua pelamar itu bersedia untuk ditempatkan di remote area atau di daerah-daerah yang memang bukan dekat dari domisilinya dia. Bisa jadi kan? Jadi makanya informasi pribadi itu lebih baik ditaruh di atas. Itu yang pertama. Kemudian ini CV-nya Mas Rian bisa dibilang warnanya ini terlalu banyak gitu ya. Ada gambar buku dengan bunga dan kupu-kupu dan rumputan gitu kan. Ini temanya ini kayaknya tema-tema ala Paris Fashion Show gitu ya. Cukup rame gitu. Nah, baiknya teman-teman kalau untuk membuat atau menampilkan CV bisa dilakukan atau dibuat yang lebih polos lagi. Misalnya, tadi kan mungkin sudah disinggung juga di awal, kalau untuk melamar ke
posisi untuk kreativitas atau untuk mungkin desain komunikasi visual itu harus nggak sih dengan CV yang kita lihat istilahnya serba canggih, serba desainnya biar kelihatan gitu? Nggak juga. Kenapa? Karena biasanya recruiters atau employers yang nanti akan memproses CV-nya itu akan meminta hasil kerja, portfolio atau mungkin report yang pernah dibuat oleh pelamar untuk melihat bahwa sejauh mana skills-nya mereka. Jadi tidak perlu itu dituangkan atau diapresiasi atau dicantumkan dalam bentuk CV seperti ini gitu. Ini apalagi kita bisa lihat ya warna background-nya hitam. Waduh, kok kayak kesannya tuh agak-agak muram bagaimana gitu ya kan. Lebih baik sih sebenarnya background-nya tuh clear gitu. Terlalu banyak gambar, terlalu banyak warna atau mungkin warnanya terlalu gelap itu juga sebenarnya bisa dibilang jadi bikin bisa dilihat kok kayaknya agak sulit ya. Kadang ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Mungkin itu maksudnya adalah stylenya gitu kan ya. Tapi lebih baik sih mungkin yang enak dan bisa flow dilihat secara berurutan itu seperti yang tadi di CV yang pertama. Seperti itu. Nah, tadi sudah ditanyakan sama Mas Rizal nih, apakah untuk kreatif industri cocok? Sebenarnya kalau bisa dibilang yang tadi itu, kalau yang namanya membuktikan kita punya karya seperti apa, biasanya akan lebih baik CV bisa dicantumkan dengan format yang biasa atau format yang lebih clean, namun di lampirannya kita bisa cantumkan hasil portfolio kita atau hasil karya kita, itu akan lebih baik sih. Gitu. Oke, nah benar banget sih. Mungkin jadi note-nya, kita perlu juga nih punya CV yang desain gitu ya Mbak. Cuman desainnya juga jangan yang gimana ya, heboh gitu ya. Ini terlalu colorful, ini terlalu terlalu color blocking. Nah, seperti ini. Kayaknya justru malah kita sebagai rekruter yang melihat bukan melihat isinya jadinya kan. Jadi malah melihat waduh gambarnya gitu kan ya. Untuk foto, oh ya teman-teman satu lagi. Diharapkan memang saat menuliskan atau membuat CV, foto itu tetap diperlukan. Kenapa? Biar bagaimanapun, apalagi untuk di masa sekarang ya, sudah 2 tahun terakhir ini masa pandemi, pasti memang untuk bukan sebagian besar, tapi hampir 100% yang namanya pencarian pekerjaan, proses melakukan interview, proses melakukan tes-tes lainnya itu dilakukan secara online. Which is recruiters itu kadang-kadang kalau melihat CV blank tanpa foto pastinya merasa bahwa ini orangnya seperti apa sih gitu kan. Kita kan perlu melihat appearance ya. Terutama untuk mungkin posisi-posisi atau job yang memang memerlukan tuntutan itu. Contoh, customer service atau mungkin sales atau mungkin business development yang memerlukan tuntutan yang mana harus bertemu walaupun secara online dengan pihak ketiga atau dengan customer gitu ya. Itu kadang-kadang kan pasti dilihat juga nih appearance-nya seperti apa gitu. Lebih kepada apapun itu kita kan pasti harus percaya diri dengan apa yang kita sampaikan di CV ya. Yang penting satu, fotonya rapi, fotonya senyum boleh, ketawa boleh. Yang penting tadi yang saya bilang masih dalam batas kewajaran. Teman-teman sekarang tidak dituntut kok untuk foto yang harus pas foto secara kaku kayak di raport atau mungkin kayak kita mau foto di paspor gitu kan ya, nggak seperti itu karena recruiters juga semakin lama atau industri juga semakin lama semakin memahami bahwa yang biasanya kan teman-teman yang udah generasi Z gitu ya, memang seperti ini kan stylenya, tapi ya balik lagi itu semua tergantung dari perusahaan atau industri. Untuk posisi-posisi atau company-company tertentu biasanya yang memerlukan foto yang bentuknya formal itu biasanya untuk ke penerimaan CPNS, biasanya kan seperti itu ya, yang memang memerlukan
pas foto yang sifatnya formal. Tapi biasanya kalau untuk di energi industri gitu ya, atau mungkin industri-industri lain yang mungkin sudah tidak sudah bukannya menyampingkan formalitas, tapi sudah lebih sifatnya mungkin lebih terbuka gitu ya. Itu sih sebenarnya tidak masalah untuk menampilkan foto yang mungkin tertawa, tersenyum asal masih dalam batas-batas tertentu. Gitu. Oke. Ini udah detail banget sih Mbak Eka nyampeinnya membandingkan CV. Nah, mungkin ini kita ada satu lagi nih Mbak CV. Mungkin kayak Mbak, tadi aku melihat nih Mbak Farisa Amalia bergabung. Mungkin kita panggil dulu ya. Halo Mbak Farisa. Halo. Mbak Farisa. Oh, ini CV yang ketiga berarti ya, Mbak Desi ya? Iya, betul. Ini CV yang terakhir yang akan kita review nih, Mbak. Oke, mungkin Iya. Mbak Farisa. Halo, Mbak Farisa. Bisa on mic juga boleh nih, Mbak, biar kita bisa langsung tanya-jawab langsung sama praktisi HR-nya. Apalagi CV-nya mau direview nih. Oke, kayaknya nih Mbak Farisa belum ada respon sih Mbak. Mungkin sedang cari buka puasa ini ya Mbak ya. Oke, mungkin kita langsung. Ini emang jam-jam perut keroncongan nih. Yang dipikirin sebenarnya gini, nanti takjil apa ya? Takjil apa ya? Tetap semangat. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang masih mengikuti sharing kita hari ini. Semoga tetap semangat ya sampai nanti di ujung acara ya. Ya, betul banget nih, udah disemangatin nih sama Mbak Eka. Mungkin nih kalau yang agak susah juga kita bisa order lewat ini ya Mbak ya, transport teknologi gitu kayak Gojek atau Grab kita yang memudahkan kita. Iya. Oke, kita langsung aja nih Mbak, kita melihat review dari Mbak Farisa Maria. Ini CV-nya saya lihat cuma 1 halaman nih Mbak. Nah, kalau dari Mbak Eka gimana kesannya melihat CV ini? Sebenarnya CV ini sudah cukup baik. Namun kita lihat kalau CV tadi seperti kita kembali ya kepada prinsipnya bahwa berisi mengenai deretan informasi yang lengkap. Jadi sepertinya ini untuk informasi pribadi yang Mbak Farisa tulis ini harus dibuat sedikit lebih lengkap lagi nih. Contohnya itu cuma ada tulisan Sentral Jakarta. Ini mungkin alamat domisili saya belum lihat karena yang dimaksud dengan Sentral Jakarta ini apakah mungkin asalnya dari sana atau mungkin domisilinya dari sana. Alamat biasanya kita tulis lengkap nggak masalah atau mungkin cukup tulis nama kompleks atau daerahnya nggak masalah, tapi kalau ini kan sangat umum sekali ya, mungkin bisa dituliskan juga. Sebenarnya boleh nggak sih nggak menuliskan secara lengkap, nggak apa-apa, tapi baiknya dituliskan paling tidak dengan mungkin nama yang lebih apa namanya jelas, seperti ada nama kompleknya atau mungkin kecamatannya apa, daerahnya apa, itu nggak masalah. CV juga kan tidak akan dipergunakan secara apa namanya tidak dengan tujuan yang jelas ya, tidak sebisa mungkin kan biasanya untuk tujuan profesional gitu ya. Kemudian ini kalau kita lihat nomor teleponnya sudah ada, emailnya sudah ada, tapi perlu juga nih, perlu nggak sih Mbak Eka nulisin kayak marital status atau mungkin religion, itu sebaiknya dituliskan nggak apa-apa. Kenapa? Satu, kadang-kadang kita juga perlu tahu, recruiters tuh perlu tahu, bukan untuk kepo atau bukan untuk kayak ini kira-kira gimana ya ini, tapi lebih kepada menyesuaikan kadang-kadang pada tipe pekerjaan atau posisi yang nanti suitable nggak sih untuk aplikannya gitu. Kenapa? Ada beberapa juga nih biasanya yang kita memerlukan penugasan frequent business trip gitu. Memungkinkan nggak sih biasanya untuk para teman-teman gitu ya kan, jadi biasanya bisa kita tanyakan tuh kalau sudah kan ada juga yang keberatan ketika sudah berkeluarga misalnya untuk melakukan frequently business trip dan lain sebagainya, atau mungkin ditempatkan di daerah yang sifatnya remote seperti yang tadi saya bilang di awal gitu. Jadi sebenarnya lebih ke untuk itu sih, walaupun nanti secara interview pasti akan dig atau digali lebih dalam lagi. Jadi sebaiknya informasinya agak dibuat lebih lengkap lagi oleh Mbak Farisa gitu. Untuk skills sendiri ini mungkin tadi yang balik lagi ATS udah ada beberapa keywords ya yang
dituliskan. Untuk education juga, kemudian work experience itu teman-teman ini udah pada canggih-canggih nih sebenarnya nih, udah menuliskan secara runtun ya, Mbak Desi, udah oke banget nih gitu. Nah ini juga kalau kita lihat dituliskannya ini oleh Mbak Farisa nih udah cukup mewakilkan, artinya dibikin secara singkat sehingga bisa kelihatan apa yang dilakukan pada saat menduduki suatu jabatan gitu. Kemudian ada organization experience yang memang juga dituliskan, which is itu oke untuk teman-teman yang memang punya pengalaman 1-2 tahun atau yang memang fresh grade. Kenapa? Kan kita bisa lihat nih seberapa aktif teman-teman dulu di kampus. Kemudian kenapa seperti itu ya? Kadang-kadang memang nggak menutup kemungkinan kalau di company atau nanti di tempat Anda bekerja itu pasti kan kegiatan yang sifatnya non pekerjaan, ada seperti ada acara, ada lomba, itu juga menjadi nilai tambah loh, karena khususnya biasanya untuk olahraga gitu ya, atau untuk hal-hal yang lain yang sifatnya disebutnya kalau di company itu employee relation activities. Nah biasanya, oh ternyata Mbak Farisa nih punya apa namanya pengalaman sering banget nih dipakai apa namanya jadi MC gitu di kampusnya. Wah ini oke banget nanti kalau ada acara kantor nih gitu kan ya, kita bisa nih gitu kan ya Mbak Farisa misalnya gitu. Atau nggak Mbak Desi nih, kayaknya udah pengalaman banget nih Mbak Desi nih kan menjadi MC. Wah ini cocok nih nanti kalau misalkan di Merko Power yang banyak banget acaranya tuh ya kan. Bisa jadi memang apa namanya kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang diikuti di kampus tuh nggak apa-apa dituliskan, atau mungkin bisa dijelaskan secara detailnya hobi pengalaman pada saat nanti interview seperti itu. Oke, kalau ini saya jadi menarik ini nih Mbak, portofolionya ada barcode-nya gitu. Jadi kayak kalau pengen lihat portofolionya bisa cek lebih lanjut gitu ya Mbak ya. Berarti dari skills-nya banyak banget yang berhubungan dengan Google Workspace, mungkin punya ya hasil-hasil tertentu. Nah, buat ngomong CV nih Mbak, ini ada satu pertanyaan nih dari Kak Ariel. Mungkin Kak Ariel bisa open mic supaya bisa ditanyakan langsung jika masih bergabung. Halo Kak Ariel. Oke, kayaknya nih bukan Ariel Noah. Bukan nih Mbak. Kalau Ariel Noah yang tanya Mbak Eka. Nanti di sini di counter Mbak kalau ada Ariel Noah. Iya, semua langsung teriak ya di sini ya. Yang cewek-cewek, kalau cowok-cowok maaf ya. Iya, betul banget nih. Oke, mungkin saya bacakan aja ya Mbak ya untuk pertanyaannya. Silakan. Oke, kalau dari Kak Ariel bertanya nih, bagaimana ya untuk menuliskan seberapa mahir kita terhadap skill tertentu? Apakah perlu ditulis fluent, beginner, atau hanya ditulisnya seperti apa? Contohnya, ketika kita mempunyai kemampuan bahasa Inggris, apakah kita juga perlu mencantumkan kita udah fluent, intermediate, atau beginner? Itu sih, Mbak. Iya, sangat boleh sekali untuk menuliskan sejauh mana level skills yang Anda miliki. Terutama biasanya untuk posisi, balik lagi ke posisi tertentu. Contoh, untuk graphic designer gitu ya, kan ada mungkin beberapa aplikasi atau mungkin sistem yang mereka pakai untuk menginformasikan bahwa misalnya mereka sejauh apa sih misalkan bisa mengoperasikan atau melakukan atau biasa melakukan pekerjaan dengan JavaScript misalnya seperti itu ya. Mereka bisa tulis nih, oh mereka ada di advance atau di intermediate ya. Artinya walaupun balik lagi informasi mengenai sejauh mana Anda deep dalam suatu skills tertentu itu pasti nanti akan di-challenge atau pasti nanti harus dibuktikan melalui interview ataupun portfolio ataupun contoh-contoh tugas untuk pekerjaan di pekerjaan sebelumnya atau pekerjaan yang pernah Anda lakukan. Gitu. Jadi tetap ya nggak masalah gitu untuk dituliskan. Itu kan bagian dari bagaimana kita menjual diri kita kan, membuat employer merasa bahwa oh ini kandidat yang cocok nih untuk posisi tersebut. Gitu.
Oke, jadi emang tidak ada masalah ya teman-teman, kita menyampaikan seberapa kemampuan kita dan apalagi dibuktikan lebih akurat dengan portofolio gitu sih Mbak. Oke, mungkin nih kita lanjutkan ya untuk sesi review CV-nya kita cukupkan, kita bisa move lagi ke sesi selanjutnya nih. Kita tuh kayak sering ya Mbak ya dapetin di LinkedIn gitu tentang HR. Ini ada HR yang lagi nyari pekerjaan gitu. Apalagi HR itu di LinkedIn udah punya fitur hashtag hiring gitu. Jadi kita kayak mudah banget berhubungan di LinkedIn sama HR. Nah itu bagaimana sih Mbak caranya untuk meng-approach kepada HR masalah tentang job vacancy yang supaya kita tuh kayak juga terlihat lebih formal dan elegan. Iya, nah sebenarnya memang biasanya industri-industri yang atau perusahaan yang sudah cukup well established itu mereka pasti sudah punya web masing-masing, ya kan? Sebenarnya gini, teman-teman yang sudah menyasar pada suatu perusahaan atau udah ngincer nih, aduh kayaknya aku tertarik banget dengan industri power misalnya, kemudian pengen banget masuk ke Medco Power Indonesia, pasti harus research dong perusahaan mana yang atau meresearch Medco Power tuh punya website atau enggak sih? Berarti kan biasanya kan kita googling, kemudian kita lihat seperti apa perusahaannya, gitu kan ya. Nah, sebelum menanyakan atau mengapproach ke HR langsung, sebenarnya ini adalah langkah yang bisa dijadikan ini juga kan ya, apa namanya salah satu cara gitu ya. Tapi menurut yang biasa praktisnya gitu ya, common praktisnya, sangat-sangat dianjurkan teman-teman melihat dulu website atau meresearch dari internet, kira-kira perusahaan itu lagi butuh posisi apa sih, lagi open position atau enggak sih, gitu kan ya. Kemudian misalnya kebetulan punya kakak kelas atau punya senior atau punya tetangga, saudara yang memang bekerja di industri yang sama atau kebetulan di perusahaan yang sama, kan bisa juga mencari informasi dari orang yang kita kenal, gitu kan ya. Karena dari situ sebenarnya, terutama perusahaan yang sudah well established secara sistem, kemudian punya website sendiri, itu pasti bisa dipastikan 99% mereka pasti sudah menginformasikan vacant position ataupun posisi-posisi yang memang mereka sedang cari saat ini, gitu. Nah, ternyata kebetulan nih lagi nggak ada, tapi atau pengen usaha dong, nama juga usaha, boleh aja dong Mbak Desi, gitu kan ya. Nah, approach-nya ke HR gimana sih? Balik lagi, yang namanya searching itu, yang namanya research itu pasti sangat berguna. Mungkin biasanya kalau teman-teman di LinkedIn pasti akan cari nih, ini kelihatan nih, ini adalah HR-nya Mbak Eka nih, HR ini nih talent acquisition-nya di Medco Power. Boleh nggak sih saya message langsung? Nggak masalah kok, nggak apa-apa. Biasanya pengalaman personal saya, teman-teman yang biasanya tanya atau yang biasanya approach lewat message gitu ya, direct message, itu biasanya pasti saya jawab. Untuk saat ini kita adanya posisi di mana aja, atau silakan bisa Anda cek lebih detail di website kami, di alamatnya pasti saya kasih. Jadi nggak masalah dengan perusahaan untuk ke HR-nya langsung approach lewat LinkedIn atau lewat media sosial lainnya gitu ya. Itu sangat dimungkinkan, tapi yang saya sarankan teman-teman bisa research dulu dari websitenya atau dari orang-orang yang tadi saya bilang punya related hubungan pekerjaan atau mungkin menjadi karyawan yang ada di situ, atau mungkin saudara, atau mungkin research-nya istilahnya bisa dilakukan dengan berbagai cara, tapi yang paling enak sih research dari webnya dia gitu. Oke. Udah banyak banget bocoran dari Mbak Eka ya. Masalah kita nyari kerja, emang sekarang udah menuju industri 4.0, apalagi mau menuju 5.0 gitu ya Mbak ya. Jadi udah banyak banget sih perusahaan yang sekarang job vacancy-nya itu melalui career website-nya masing-masing. Jadi kita harus pinter-pinter juga nih cari informasi dan job vacancy-nya. Gitu. Nah, masalah di LinkedIn ini Mbak,
kita kan sering banget ya kayak mendengar personal branding kita tuh lebih enak di LinkedIn karena profesional banget gitu. Nah, ini mungkin di sebelah kiri ini ada gambar contoh LinkedIn. Iya. Kita sedang mencari kerja, biasanya sekarang juga ada fiturnya gitu. Dan di sebelah kanan nih ada sedikit, ini bisa dibilang meme juga sih ya Mbak ya. Jadi kayak kita nyebutnya salesman, sebenarnya kita bekerja sebagai salesman, tapi nyebutnya kayak sebagai sales manager, area director. Nah, ini gimana nih Mbak tanggapan terkait personal branding di LinkedIn jika kita kayak dibuat seolah-olah gimana ya, agar supaya lebih menarik aja gitu. Iya, balik lagi yang namanya personal branding kan kita menjual diri kita supaya employer atau recruiters tertarik dan merasa bahwa wah ini nih kandidat yang tepat gitu kan ya. Nggak ada masalah, balik lagi asal satu yang tadi kata kuncinya adalah itu adalah skills yang memang Anda miliki dan memang Anda bisa membuktikannya bahwa Anda memang mengerjakan pekerjaan tersebut atau memang experience di bidang itu. Ini kan hanya lebih ke permainan kata-kata dan mungkin kalau dilihat ya memenya nih yang sebelah kiri itu Mbak Jian itu rambutnya kayaknya masih belum terlalu di smoothing, yang sebelah kanan udah agak di smoothing misalnya gitu ya. Jadi dilihat lebih menarik kalau misalkan dengan foto yang lebih kelihatan lebih cantik, rambutnya dibikin lebih wow gitu, ataukah mungkin si Bang Carlos nih ya yang tadinya rambutnya nggak ada jambulnya jadi sekarang dibikin agak-agak ke kayak jambul, terus katanya dia sales manager, terus kemudian ada apa area director of apa ini saya agak kurang jelas tulisannya, tapi yang jelas semua itu adalah memang mungkin pekerjaan yang memang Anda lakukan. Jadi artinya informasinya itu benar. Walaupun ini hanya dibuat istilahnya kata-kata yang lebih keren gitu ya istilahnya gitu ya. Kalau freelancer bisa dong dibilang CEO of my own division ya bisa aja emang. Atau mungkin sekarang lagi punya usaha. Usaha apa ya? Oh, usaha rumahan nih. Mumpung sekarang lagi bulan puasa, lagi punya usaha istilahnya apa namanya bikin hampers ya bisa aja bilang CEO of my own company nggak masalah gitu kan ya. Tapi yang jelas ketika nanti ditanyakan atau diminta untuk proof itu Anda bisa menjelaskan dan memang itu yang Anda lakukan gitu. Oke, ini jadi emang sih ya masalah personal branding pun juga kita perlu memperhatikan mulai dari foto hingga kita mau mempersonalkan kata-katanya seperti apa ya yang menarik ya, betul. Ya. Betul banget. Emang zaman sekarang nih teman-teman kreatif banget ya. Aduh, kalau dulu, saya ntar ketahuan masa purbanya nih. Zaman saya dulu ya udah adanya begitu gitu kan ya. Apalagi sekarang dengan banyaknya platform online recruitment itu memang dituntut untuk memberikan atau menampilkan skills sama kemampuan yang teman-teman miliki dengan cara yang menarik gitu. Oke, siap nih. Nah, mungkin ini udah waktu menuju 5 kurang seperempat nih, Mbak. Kita langsung aja nih memasuki di sesi psychological test. Nah, psychological test ini kalau dengar ini kayaknya gimana nih? Coba teman-teman ada yang mungkin aku buka sedikit ini ya pertanyaan ya. Kira-kira yang teman-teman bayangin dari psychological test itu apa sih? Kita open ini lagi chat boleh ya, Mbak Desi ya? Boleh banget, Mbak. Nah, mungkin teman-teman bisa nih langsung aja menyampaikan kalau udah denger tes psikotes itu gimana sih gitu. Gimana apa sih yang ketakutan biasanya dialamin gitu. Waduh. Karena setiap perusahaan pun punya tipenya masing-masing ya Mbak, dan kita juga nggak bisa menebak gitu. Atau mungkin kita bisa tanya salah satu peserta ya Mbak ya. Boleh silakan. Mas Rizal udah bilang tuh lomba cepet-cepetan menulis deret angka. Ada yang sudah hafal banget sampai bilang Pauli. Iya. Nah, mungkin saking udah seringnya kali ya itu apply di mana-mana sampai udah hafal. Mas Yustian Eki bilang Pauli. Oke, mungkin kita bisa tanya nih sama teman-teman alumni geologi Ayogama udah pada expert semua nih kayaknya nih dalam meng-apply ya kan, ada yang bilang Krevin semua disebutin tuh Mbak Desi itu teman aku sangat ini banget loh, appreciate banget loh, apa bener itu katanya. Oke. Nah, jadi memang benar teman-teman sebagian tes
psychological test atau tes psikologi yang biasa kita kenal itu apa namanya ada terdiri dari cakupan yang namanya tes intelijensi, kemudian ada yang namanya sikap kerja, sama kepribadian atau personality. Biasanya itu adalah aspek-aspek yang dilihat dari employers atau recruiters untuk menentukan apakah seseorang atau pelamar itu memiliki potensi yang sesuai dengan yang dituntut oleh perusahaan atau posisi tertentu, gitu ya. Nah, salah satunya mungkin tadi sudah disebutkan nih sama Mas Rizal, sama Mas Rizky, gitu ya, sama termasuk sama Mas Yustian Eki. Jadi memang itu adalah salah satu sedikit dari beberapa tes atau sekian banyak tes yang memang ada di beberapa perusahaan. Tidak hanya di sektor energi, tapi aku rasa di semua industri itu pasti pengen tahu potensi apa sih yang dimiliki oleh pelamar-pelamarnya sehingga nanti balik lagi sebagai recruiters tuntutannya adalah find the right man on the right place, gitu kan ya. Jadi jangan sampai nih nanti udah istilahnya meng-hire seseorang ternyata itu bukan passionnya atau tidak cocok secara culture, tidak cocok secara apa namanya technical background atau mungkin educational background atau bagaimana dan lain sebagainya. Jadi memang kenapa tes psikologi harus itu di perusahaan energi itu masih dipakai karena memang kita pengen tahu secara personality itu fit nggak dengan culture yang dimiliki oleh perusahaan. Itu penting. Yang kedua, secara kapasitas intelektual itu pas nggak atau sesuai nggak dengan tuntutan pekerjaan, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang ketiga, yang tadi saya bilang adalah sikap kerja. Kenapa sikap kerja dibutuhkan? Untuk beberapa perusahaan atau beberapa posisi, itu sangat memerlukan yang namanya tanggung jawab pribadi suatu pekerjaan tanpa harus dikontrol terus-menerus oleh atasannya atau oleh usernya. Jadi itu dibutuhkan tuh yang namanya sikap kerja. Di semua posisi saya rasa seperti itu. Nah, tentunya yang namanya company atau recruiters tidak mau dong istilahnya membeli kucing dalam karung, istilahnya gitu ya kalau bagi recruiters. Jangan sampai nanti menangkap ini yang salah nih gitu kan ya, orang yang salah nih. Nah, mungkin juga itu yang akan dipelajari juga atau akan bisa menjadi catatan juga buat teman-teman yang nge-apply, jangan sampai nih masuk di kandang yang salah gitu. Nah, itulah makanya psychological test ini dibutuhkan gitu. Balik lagi, saya punya cerita juga, banyak loh teman-teman yang atau mungkin bukan teman-teman tapi kandidat yang apply gitu ya di suatu perusahaan, walaupun secara intelektual, secara kecerdasan intelektual mereka bagus gitu ya, kecerdasan di atas rata-rata, bahkan bisa dibilang superior. Tapi kok kenapa sih nggak diterima? Kenapa sih apa namanya masih yang diterima malah orang-orang yang justru malah IQ-nya biasa-biasa aja gitu kan ya? Oh ternyata ada aspek lain nih yang menjadi catatan bagi interviewer ataupun bagi user pada saat menginterview, yaitu mungkin personality-nya gitu ya, atau mungkin sikap pada saat interview. Satu lagi, atau mungkin tidak fit dengan culture dari organisasi, karena itu penting. Kenapa? Saat seseorang nanti sudah berbaur dengan organisasi, maka orang tersebut harus punya visi, misi, dan mindset yang sama nih untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi itu bisa dicapai, tujuan perusahaan bisa dicapai jika para personel
mindset yang sama, visi. Jadi walaupun pinter misalnya dengan misalnya gitu, dengan IQ yang udah luar biasa, tapi secara culture nggak fit, itu belum tentu juga dapat dipilih oleh perusahaan atau company gitu. Jadi contohnya kalau di Medco kebetulan kami punya yang namanya value organisasi yang kita ambil dari yang memang merupakan alignment dari corporate company Medco Energi Internasional. Kita punya namanya value professional. Ada yang namanya etik, kemudian teamwork dan innovation. Nah, jika kita sedang menginterview khususnya HR nih, misalnya melihat bahwa kayaknya secara potensial, secara IQ oke, tapi secara personality, ini orang yang bukan bisa diajak bekerja sama. Lalu bagaimana nanti ketika dia berada dalam tim, ketika dia nanti pada saat dihadapkan dengan teman-teman yang lain yang juga harus dalam organisasi, gotok-gotokan masalah pendapat itu hal yang lumrah. Tapi kan bagaimana nanti kita lihat dulu nih dinamikanya saat bekerja dalam tim, bagaimana pengalamannya, ternyata ketika balik lagi aku lupa tadi, mungkin bisa referensi atau melihat dari itu ada yang namanya permasalahan sangat menarik tuh yang Mbak Intan bilang, salah satu CV kita atau cerminan diri kita adalah media sosial, karena itu sebenarnya sedikit banyak sangat kita lakukan untuk sekarang ini rekruter biasanya melihat juga nih bahwa secara hasil tes secara interview masih masuk kriteria. Coba lihat sosial medianya seperti apa. Organisasi-organisasi tertentu apa sih yang mereka ikuti gitu kan ya, atau mungkin sering kebanyakan curhat keluhan-keluhan di media sosial dari pekerjaan-pekerjaan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit dipampang di medsos, dikit-dikit curhat gitu kan ya. Itu kan kita bisa melihat lagi nih seperti apa sih sebenarnya orang tersebut gitu kan. Jadi sebenarnya itu tadi benar banget kalau dibilang bahwa media sosial itu bisa menjadi reference check juga bagi para employers atau recruiters gitu. Oke, nah kalau mungkin dari saya nih Mbak, kalau saat mengerjakan psikotes diusahakan kita jujur ya Mbak ya. Betul. Apalagi ya betul banget. Apalagi saat biasanya kita ngerjain di sesi yang pertanyaannya itu kepribadian gitu loh Mbak. Nah itu kalau sebisa mungkin pun kita juga harus jujur, jangan berbohong biar seolah-olah kita terlihat manusia yang sempurna gitu. Iya, balik lagi yang namanya alat tes atau psychological tools itu sudah punya norma tertentu dalam satu tesnya. Dan jadi belum tentu juga memilih nih kanan atas atau bawah, atau yang paling sesuai dengan diri kita yang mana sih, biasanya kan seperti itu ya, salah satu bentuk dari personality test. Semuanya kita tulis baik-baik, belum tentu juga nanti hasilnya di dalam final resultnya itu penilaian Anda jadinya jadi bagus juga, enggak gitu. Jadi nanti biasanya itu akan berbentuk profiling. Profiling itu seperti apa sih Mbak Eka gitu kan ya, ini Pak Jilan apa lagi nih gitu ya kalau psychological profiling gitu ya. Aduh saking dari tadi nih kita lagi puasa jadi mikirnya tak jilin dulu nih ya. Nah jadi memang profiling itu kita lihat lagi nih kira-kira suatu job tertentu itu hasil profilingnya itu sesuai nggak dengan tuntutan tugas atau scope of work yang harus mereka punya nih, atau atau calon pekerja punya nih gitu. Ada pekerjaan yang menuntut dia untuk responsif dan tidak boleh stres. Salah satunya HSE. HSE itu nggak boleh stres, nggak boleh istilahnya panik gitu, karena nanti kalau ada kebakaran, ada tragedi atau ada insiden, kalau dia atau ada gempa dia panik, dia kabur duluan, padahal tugasnya dia adalah menyelamatkan orang-orang. Nah itu juga kita lihat dari profil hasil tesnya, misalnya seperti itu ya gitu. Ada juga mungkin
pekerjaan atau posisi tertentu memang yang menuntut dia untuk harus sigap, bukan harus stres. Semua pekerjaannya misalkan contoh di business development atau mungkin di customer service itu orang-orang yang harus memiliki adalah orang yang responsif. Tingkat stresnya karena yang mereka harus cepat di business development, ada suatu hal yang mereka harus sigap gitu ya, harus responsif gitu. Jadi memang harus dikerjakan secara cepat. Nah, itu kan karakternya pasti beda-beda tuh. Jadi memang do your best, isi yang sesuai dengan apa diri Anda sebenarnya, sehingga nanti hasilnya pasti insya Allah akan juga pasti oke. Gitu. Oke, mantap banget. Mbak Eka juga udah menyampaikan beberapa gambaran betapa pentingnya di saat kita mengerjakan itu juga harus jujur. Oke, mungkin kita lanjut aja ya Mbak di sesi interview nih. Biasanya interview itu juga ini juga menarik ya. Iya, betul. Sebenarnya interview itu kan adalah satu paket nih. Kalau kita lihat secara beruntutan, yang namanya proses penerimaan pekerja atau hiring pasti nggak bakal lepas dari yang namanya sesi interview ini. Ibaratnya ini adalah sesi pengungkapan dari CV-CV atau dari cerita yang teman-teman sudah tuliskan, gitu kan ya, di development professional career yang ada di CV gitu. Nah, pada saat inilah the moment of truth-nya nih, kelihatan nih, kira-kira cocok nggak nih ya, karena kan biar bagaimanapun HR, user, recruiters tuh pasti punya yang namanya sense untuk melihat bahwa ketika interview, apakah aplikan atau pelamar itu benar-benar fit nggak dengan pekerjaan atau tuntutan pekerjaan yang sedang dia lamar. Gitu. Nah, kalau misalkan ditanya apa aja sih poin-poin yang disorot sama recruiter pada saat melakukan sesi interview, nah salah satunya adalah bagaimana cara Anda menceritakan diri Anda, atau biasanya mungkin teman-teman pasti aku yakin sedikit banyak sudah tahu ya sesi interview itu suasananya seperti apa. Kalau mau interview bawaannya tuh kan aduh mules nih, antar yang tanyain apa nih gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya satu yaitu tadi Anda harus mempersiapkan diri. Teman-teman harus mempersiapkan dirinya seperti apa? Teman-teman harus ingat nih, apa yang sudah teman-teman tuangkan di dalam CV. Jangan sampai yang dituangkan atau yang dituliskan apa, yang diceritain ketika interview apa. Nah, itu kan berarti nggak konsisten ya. Jadi itu yang menjadi juga nilai poin tertentu. Gitu. Nah, kemudian pada saat interview gitu ya. Apalagi sih yang dilihat bagaimana cara Anda bersikap atau body language Anda. Itu teman-teman pada saat interview mungkin memang tantangan saat ini balik lagi 2 tahun terakhir in pandemic situation kita sangat dibantu sekali dengan yang namanya teknologi. Jadi biasanya interview memang tidak memungkinkan waktu pas COVID ini melakukan secara face to face, kita lakukan dengan online. Dan yang pasti dengan video ya, dengan videonya on, nggak boleh off gitu. Ada juga nih biasanya saya kalau lagi interview saya harus ingatkan lagi ke kandidatnya, boleh minta tolong dinyalain Mas kameranya gitu kan ya. Mungkin dia juga masih belum siap amat, tapi kan yang namanya orang dalam posisi interview mereka harusnya sudah siap secara lahir dan batin untuk istilahnya menampilkan dirinya yang terbaik kan ya. Baru deh dinyalain. Harusnya tidak perlu seperti itu. Jadi memang harusnya sudah siap dengan nyalain videonya, dengan istilahnya baju yang proper, kemudian dengan sikap badan yang proper. Karena memang gesture itu adalah salah satu yang penting yang menjadi penilaian pada saat interview. Gitu.
Fun fact-nya adalah ternyata 55% dari penentuan hasil interview itu adalah dari body language kita. Pada saat saya pernah interview orang, kalau kelihatannya itu dia sudah membuat suasana saya jadi ngantuk gitu ya, dengan sikap tubuhnya yang mungkin lemes, terus kemudian sikap tubuhnya yang kurang meyakinkan gitu kan ya, istilahnya menarik diri gitu. Menarik diri artinya dia tidak mencoba untuk menjelaskan secara inilah saya gitu loh, beginilah skill saya, perkenalkan saya adalah lalala gitu ya. Itu akan membuat recruiters dan orang yang mendengarkan cerita juga, ini apa yang dia omongin, ini orang niat nggak ya apply pekerjaan gitu. Jadi memang fun fact-nya adalah bahasa tubuh, gesture kita itu 55% menentukan pada saat kita interview. Gitu. Oke, nah benar banget sih Mbak. Jadi saat interview pun kita juga harus menunjukkan semangatnya ya Mbak ya. Kalau kita tuh ingin benar-benar bergabung di perusahaan yang saat kita interview. Betul. Ini ada pertanyaan menarik dari Mas Rehan. Mungkin Mas Rehan bisa open mic. Halo Mas Rehan. Halo, selamat sore Mbak Desi. Selamat sore Mas Rehan. Masih semangat ya? Alhamdulillah masih semangat. Yes, silakan Mas Rehan. Baik, terima kasih. Saya mau tanya Mbak Eka, mungkin untuk di energy industry dan dari pengalaman Mbak Eka sendiri di Medco Power ya, apakah interview ini dilakukan hingga 3 level gitu? Mungkin untuk fresh graduate, sebagai contoh di HR interview, user interview, dan mungkin terakhir director interview. Demikian, terima kasih Mbak. Iya, Mas Rehan boleh tanya, Mas Rehan sekarang sudah berpengalaman kerja berapa lama? Saya kebetulan masih mahasiswa sih Mbak. Oh oke. Wah ini visioner banget nih, keren nih Mbak Desi nih. Dia sudah mempersiapkan nanti ketika lulus kalau mau interview itu sampai level director harus kayak gimana gitu kan ya. Wah salut. Semoga nanti bisa menemukan atau mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya ya Mas. Terima kasih Mbak. Kalau udah lulus, oke. Oke, saya coba untuk jawab. Jadi memang yang namanya tahap interview bisa dibilang tergantung dari posisi atau level posisi yang sedang dilamar. Jadi biasanya kalau teman-teman untuk yang fresh grade itu interviewnya dilakukan cukup sampai kalau bahasa ininya ya umumnya adalah atasan dari atasan langsung. Biasanya hanya sampai situ. Misalnya contoh, teman-teman sedang melamar sebagai HSE officer gitu ya. HSE officer biasanya dalam organisasi, dalam struktur organisasi itu kita ambil contoh saja untuk di Medco Power sendiri, HSE function dari HSE itu ada level sampai dengan head atau senior manager gitu ya. Nah, biasanya untuk teman-teman yang fresh grade itu biasanya hanya di interview tahapnya sampai atasan dari atasan langsung. Biasanya interview itu bisa juga dilakukan secara panel. Jadi tidak melulu harus di sesi yang terpisah. Misalnya untuk sekarang untuk menghemat waktu, kemudian untuk lebih efisien dalam proses rekrutmen, itu kami biasanya mengumpulkan user dan atasan dari atasan langsung beserta HR untuk interview sekaligus. Jadi biasanya kita panel. Nah, tergantung juga nih dari ketersediaan waktu masing-masing user kan. Tapi biasanya mereka sangat appreciate kalau bisa dilakukan secara panel sehingga ketika sudah selesai interview, kami sebagai recruiters bisa langsung memberikan pandangan dan menyimpulkan kira-kira kandidat tersebut akan lolos ke tahap berikutnya atau tidak. Gitu. Nah, balik lagi tadi yang saya bilang tergantung level. Kalau untuk level fresh grade biasanya kita hanya lakukan seperti itu. Tapi mungkin juga untuk posisi-posisi yang kayak manajemen trainee
atau mungkin disebutnya apa ya, kalau di bankers, kalau di bank itu disebutnya ini ya, apa namanya? Iya, untuk trainee itu biasanya memang ada posisi sampai dengan level director. Jadi memang semuanya tergantung dari posisi. Cuman untuk best practice, common practice untuk di Medco Power sendiri, biasanya untuk yang level manajerial ke atas, baru kita lakukan sesi interview sampai dengan presiden director. Gitu. Jadi memang tergantung, balik lagi dari posisi yang sedang Anda lamar, sama kira-kira dari perusahaan tersebut, dari company-nya menerapkan kebijakannya sampai mana. Gitu. Apapun nanti ketemunya dengan siapapun, pokoknya harus siap dengan jawaban yang tentunya meyakinkan dan memang bisa menjual diri Anda, dan memang itu tadi semangatnya, gesture-nya memang harus mencerminkan bahwa do you really want this job gitu. Ya, benar banget sih ini yang disampaikan Mbak Ika ya. Jadi emang sesi interview pun juga kita tergantung posisi yang dilamar ya Mbak. Kayak masih kayak ada beberapa kayak program-program sekarang banyak banget ya Mbak, kayak program energi pun juga ada yang kayak FGDP, mungkin kita lebih kenalnya. Ya, betul. Itu pun juga ada yang mungkin beberapa perusahaan yang sampai ke BOD, tapi cuman ada juga yang sampai ke user, itu pun juga ada ya Mbak ya. Jadi emang harus dikembalikan. Tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan. Biasanya kalau untuk program trainee, kenapa harus sampai BOD? Karena sebagian sifat dari program trainee itu biasanya memang adalah program percepatan, yang mana nanti teman-teman yang biasanya mengikuti program tersebut itu nanti istilahnya digembleng habis-habisan untuk nanti mengisi layer-layer di posisi manajerial gitu, walaupun pasti dengan perjuangan yang luar biasa berdarah-darah tuh ya. Jadi memang tergantung dari tujuan atau masing-masing posisi yang sedang di apply, seperti itu. Oke, ya. Nah, mungkin teman-teman nih kalau misal mau ada pertanyaan, bisa langsung ada ditanyakan, nanti kita pukul 5:15 kita sudahi ya Mbak ya, supaya ada persiapan untuk buka puasa nih. Supaya ada kesempatan beli takjil ya. Ya betul banget. Ini kalau bisa ditanyakan boleh raise hand atau nanti lewat chat aja. Oke, mungkin dari Mbak Eka nih, yang terakhir ada nggak sebuah tips and trick gitu untuk kita mempersiapkan career preparation itu bisa lancar, kemudian kita juga bisa jujur dari saat-saat sesi interviewnya ataupun saat sesi psikotesnya, dan kita menunjukkan benar-benar diri kita tuh juga jujur dan pantas bergabung di perusahaan yang kita inginkan. Ya, baik. Selain yang tadi sudah kita diskusikan atau kita sharing, dari mulai bagaimana cara membuat CV yang eye-catching atau yang benar-benar bisa merepresentasikan diri kita, kemudian sampai dengan bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk psychological test, sampai dengan interview. Satu lagi, pada saat Anda melamar atau meng-apply suatu posisi atau pekerjaan di suatu company, Anda benar-benar harus mengenali atau paling tidak research mengenai company itu tuh company yang bergerak di industri apa sih gitu ya. Terus kemudian customer-nya mereka itu siapa aja sih? Kemudian kenapa harus tahu pada saat kita mau apply ke posisi tertentu di suatu perusahaan atau menyasar atau mengincar suatu perusahaan tertentu, itu kan berarti kita harus kenal dulu dong kira-kira perusahaan itu seperti apa ya gitu ya. Kemudian kompetitor perusahaan itu tuh apa saja sih gitu kan. End-to-end prosesnya seperti apa sih, visi misinya seperti apa, kira-kira align nggak sama kita nih gitu. Jadi memang itu yang tadi saya bilang, supaya teman-teman satu tidak merasa terjebak masuk ke kandang singa, atau sebagai employer atau sebagai recruiters juga tidak istilahnya mendapatkan atau beli kucing dalam karung nih, ternyata kucingnya bukan kucing Anggora gitu kan ya, misalnya seperti itu. Jadi memang harus sama-sama saling research. Nah, untuk dari sisinya employer sendiri, yang melakukan research-nya adalah salah satunya dengan tadi check reference, interview yang menggunakan pastinya
BEI atau teknik-teknik behavioral event interview, yang mana interviewnya itu biasanya melihat dari keberhasilan atau achievement apa yang teman-teman sudah capai atau pernah lakukan, gitu kan ya. Dari sisi teman-teman sebagai pencari kerja atau pelamar, nah itu meresearch perusahaan yang hendak dilamar itu sangat penting. Kenapa? Supaya kita bisa tahu nih bahwa ini loh, saya tertarik karena sekarang industri energi baru terbarukan itu sangat digalakkan oleh pemerintah, misalnya seperti itu ya, bahwa sekarang kita harus lebih go green, bahwa kita harus seperti ini. Jadi saya tertarik nih, termasuk menjadi bagian dari perusahaan, misalnya seperti itu. Jangan sampai nih, ada juga pengalaman mungkin sedikit sharing, Mbak Desi, saya pernah tanya sama interviewee saya, Anda tahu sejauh mana ya tentang perusahaan kami? Terus dia cuma bilang, perusahaan energi, itu aja yang Anda tahu? Iya, berarti kan dia tidak menunjukkan keseriusan nih dalam apply di perusahaan kami. Kan harusnya orang yang tertarik, ya kayak cowok lah, mau ini PDKT sama cewek, masa iya cuma tahu kos-kosannya atau rumahnya di mana? Harusnya tahu dong, itu dia asalnya dari mana, gitu kan ya, umurnya berapa, hobinya apa, kan gitu ya. Nah, kira-kira mirip seperti itulah. Jadi paling tidak research itu penting. Employer, recruiter research terhadap kandidat dengan cara yang tadi mungkin kita sudah bahas. Sedangkan teman-teman sebagai aplikan, sebagai pelamar juga harus research terhadap industri dan posisi serta job desk. Biasanya kan akan ditampilkan tuh oleh employers. Job desk atau scope of work-nya seperti apa, tuntutannya seperti apa. Apakah saya sebagai applicants memenuhi persyaratan untuk mengerjakan hal tersebut. Misalkan PD, ya kenapa tidak, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, benar banget. Ini penting sih. Jadi kita mengetahui customer suatu perusahaan atau bergeraknya di bidang apa, bisnisnya, kompetitornya itu tidak sebatas mungkin yang terjun ke bidang bisdev gitu ya Mbak ya, yang banyak berhubungan bisnis, tapi pun semua job pekerjaan harus mengetahui itu. Karena emang analisis kompetitor tuh emang penting sih ya Mbak ya. Betul sekali. Ya betul. Nanti Mbak Desi malah udah lebih jago nih. Waduh, saya masih belajar juga Mbak. Oke. Nah, apakah dari sini teman-teman masih ada yang mau ditanyakan terkait sesi career preparation? Oke, silakan. Ini sepertinya ya silahkan bisa raise hand atau ditanyakan saja lewat chat. Oke, mungkin ada 2 raise hand nih dari Mas. Ya silakan teman-teman. Halo Mas Rizky Maulana. Ya, halo, selamat sore Mbak Desi dan Mbak Eka. Sore Mas Rizky. Ya, jadi perkenalkan Mbak, saya Rizky Maulana. Sekarang saya sudah bekerja kurang lebih sekitar 2-3 tahun di bidang energi industri. Mau bertanya, misalkan di beberapa case tertentu, teman saya pernah berada di interview sampai di tahap direksi seperti itu ya. Dan muncul ada pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda kutip bersifat politis seperti itu. Nah, bagaimana sifat atau bagaimana kami dalam menghadapi pertanyaan tersebut? Apakah kami harus bersifat netral atau kami harus bersifat yang dalam tanda kutip pro terhadap perusahaan, atau kami bersifat sesuai apa yang jujur, apa yang kami pikirkan pada saat itu. Itu. Terima kasih. Oke, gimana kita langsung coba jawab saja atau pertanyaan yang berikutnya disampaikan dulu? Oh ya, boleh deh Mbak, saya tanyakan tuh. Tadi sepertinya Mas Rehan Izat raise hand ya. Mungkin Mas Rehan bisa langsung saja ditanyakan, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Desi. Selamat sore Mbak Eka. Saya Rehan. Ya, sore. Kebetulan masih mahasiswa. Tanya lagi yang kedua, yang agak singkat aja. Ya, silakan Mas. Baik.
Jadi sebelumnya saya pernah melakukan magang dan kerja praktek ya Mbak, di mana di perusahaan itu saya menandatangani apa yang namanya NDA, Non-Disclosure Agreement. Gitu. Jadi apa yang saya kerjakan di sana, in details itu tidak boleh disebarluaskan informasinya. Nah, apabila nanti saat saya sudah mulai bekerja, kebetulan saya masih mahasiswa, saat saya apply untuk pekerjaan tertentu di perusahaan energi gitu misalkan, nah, apabila saya ditanya tentang hal-hal yang ada di dalam NDA itu bagaimana harusnya saya bersikap gitu ya, Mbak. Karena di satu sisi kan kita sudah bounded di tanda tangan. Gitu. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, silakan Mbak Eka bisa dijawab. Ya, kita jawab dari yang pertama dulu. Mengenai tadi kalau ditanyain sama level BOD gitu ya, politik opinionnya seperti apa sih gitu kan ya. Sebenarnya BOD itu kan kadang-kadang adalah penentu terakhir atau lebih pengen tahu secara culture atau chemistry aja nih dengan perusahaan karena I believe secara technical, secara culture, secara personality itu sudah tersaring atau sudah terfilter dari HR dan usernya, gitu kan ya. Jadi saya rasa apapun itu jawabannya, sejauh itu jawabannya diplomatis, tidak menjelek-jelekan part tertentu, itu bisa kita lakukan, nggak masalah, gitu. Itu hanya lebih kepada biasanya untuk mengetahui aja bagaimana sejauh mana Anda mengetahui tentang kondisi politik saat ini, atau mungkin pengetahuan Anda di situ istilahnya ingin diuji oleh BOD, itu bisa saja. Jadi sejauh itu sih menurut saya Anda bisa sampaikan opini Anda seperti apa tanpa menjelek-jelekan pihak tertentu atau mungkin juga lebih kepada justru malah membuka pertanyaan yang sifatnya lebih ke informal aja. Jadi sebenarnya sih itu nggak masalah. Tentunya dengan bahasa yang proper, dengan opini yang istilahnya tadi yang saya bilang sifatnya diplomatis aja jawabnya. Jadi itu sebenarnya nggak apa-apa. Gitu. Kan nggak semua pertanyaan itu harus dijawab dengan kita condong ke arah mana gitu kan ya. Jadi saya rasa sih kalau untuk masalah opini saya rasa semua orang bebas untuk menjawab. Yang namanya juga ditanya opini kan pendapat ya. Jadi istilahnya asalkan tidak memberatkan atau mencoba untuk menjelek-jelekan pihak tertentu saya rasa masih oke. Kemudian yang kedua dari Mas Raihan ya mengenai NDA. Nah, jadi gini Mas Raihan, saat memang internship atau magang itu kan biasanya teman-teman juga ada yang memegang data atau diberikan data oleh perusahaan yang mana itu biasanya sebenarnya tidak boleh keluar ke pihak ketiga atau mungkin bisa saja itu data-data yang memang konfidensial yang sifatnya memang kompetitor nggak boleh tahu nih gitu ya. Nah sebenarnya itu kalau nanti di next interview akan disampaikan lebih kepada mungkin yang disampaikan kan bukan datanya ya, tapi lebih kepada waktu itu Mas Raihan menghandle apa nih, ditugaskan untuk membuat apa, tapi kan tidak perlu memberikan datanya secara detail. Jadi misalkan pada saat itu saya diminta untuk melakukan analisis data geologi di salah satu proyeknya PTA gitu misalnya. Anda kan tidak perlu, emang datanya seperti apa sih Mas? Nah, karena itu bersifat rahasia atau bersifat konfidensial, Anda kan yang penting menjelaskan bahwa yang Anda lakukan seperti apa, kemudian sistemnya seperti apa. Jadi sebenarnya mungkin yang diharapkan dari jawaban itu bukan datanya, tapi how you do it, bagaimana menyelesaikannya, terus kemudian situasinya seperti apa, kemudian action yang Anda lakukan seperti apa, resultnya seperti apa. Jadi yang diharapkan oleh interviewer mungkin sebenarnya seperti itu. Jadi tidak melulu data
namanya data tertulisnya gitu. Jadi mungkin itu sih sebenarnya. Kalaupun harus menjelaskan mengenai pengalaman atau experience Anda pada saat interview atau magang, internship atau magang. Ya, oke. Intinya kalau misal di saat interview kita bisa menggunakan metode STAR ya, Mbak ya. Betul sekali, seperti yang tadi kita bilang. Iya, metode STAR ini memang sangat ampuh sih ya Mbak ya untuk kita bisa menjelaskan. Itulah sebabnya Mbak Desi, makanya yang diceritakan atau yang tertuang di CV adalah harus pengalaman yang memang benar kita lakukan atau skills yang memang benar kita miliki. Gitu. Oke. Ini udah masuki 5.20 nih Mbak. Mungkin ada yang sebentar lagi sudah maghrib. Kita sudahi ya untuk sesi career sessionnya. Terima kasih Mbak Eka atas waktunya yang sudah meluangkan di weekend ini, sore hari ini. Thank you for having me here. Sangat senang sekali bisa sharing sama teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Tentu banget ini ilmunya sangat bermanfaat banget sih Mbak untuk kita semua. Mungkin kita sebelum menutup sesi ini Mbak, saya mengumumkan dulu ya untuk penanya terbaik, yaitu ada dijatuh Mas Rehan Izzat dan yang kedua ada Mas Aril. Waduh, ya, nanti Mas Aril Noah juga dapat ya. Keren. Aril tanpa Noah, ya. Aril tanpa Noah, ya betul Mbak. Nanti akan di-chat ya sama Mas Rizky Maulana yang selaku panitia juga yang akan di-chat terkait kontaknya. Nah, untuk menutup sesi sore ini kita bisa foto bersama dulu ya teman-teman dan Mbak Eka. Mungkin teman-teman yang bisa di kondisi memungkinkan bisa off kameranya dulu. Nanti akan dibantu oleh panitia. Di on kameranya biar kita bisa saling melihat satu sama lain. Nah, ini Mbak Intan udah buka lagi nih. Nah, terima kasih loh Mbak Eka, luar biasa nih diskusinya. Sama-sama. Ya nih gimana Mbak Intan tanggapannya? Sangat luar biasa banget ya Mbak ya, ini udah dikupas tuntas banget. Dikupas tuntas. Sama-sama kita sharing ya Mbak. Ya, insya Allah bermanfaat. Hostnya juga luar biasa loh Mbak Desi, interaktif. Wah, luar biasa Mbak Desi. Ini baru MC jadi-jadian dulu nih Mbak. Ini bisa ditulisin loh di CV-nya Mbak Desi. Oh iya betul. Makasih Mbak Eka. Oke nih. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Mungkin sama Mas Rizal akan diambil ya momennya foto bersama di sesi sore hari ini. Iya. Mohon izin 1, 2, 3. Bentar. Kemudian yang halaman kedua. Gaya bebas. Gini loh, Mbak. Asik. Oke, sudah. Oke. Terima kasih banyak nih Mbak Eka nih experience-nya. Terima kasih teman-teman Kak Gilgama semuanya, sukses selalu. Terima kasih Mbak Eka, jangan bosan ya. Mungkin satu nih Mbak, sebelumnya mungkin sekali bisa berbagi. Mbak Eka bisa kasih tips nggak Mbak? Jadi mungkin sepatah dua patah kata deh Mbak sebelum kita closing Mbak, buat kita semua. Ya. Sepatah dua patah kata aja ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Semoga sharing ini bermanfaat. Yang jelas buat teman-teman semua yang sedang mempersiapkan karirnya ke depan, semakin terus mengasah skills dan experience teman-teman, dan kemudian jadilah diri teman-teman sendiri yang terbaik, sehingga nanti juga pasti insya Allah akan mendapatkan karir yang lebih baik. Terima kasih. Ya, thank you Mbak Eka. Ya, semoga kita nanti next time bisa bertemu kembali ya Mbak ya, bersama teman-teman Geologi dan Kak Gilgama. Nanti di acara. Terima kasih. Ya, selamat berbuka puasa semuanya. Terima kasih Mbak Eka. Selamat sore. Sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih juga teman-teman. Stay tune ya terhadap sosial media Kak Gilgama kita next di acara selanjutnya. Undur diri ya teman-teman semua ya. Terima kasih. Ya, silahkan Mbak. Terima kasih.